Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai manuskrip ajaib yang paling berharga dan paling jarang ditemukan di permukaan bumi, ada manuskrip yang dimiliki seorang ulama di Palestina. Manuskrip ini memungkinkan kita mengadakan perjalanan di masa lampau dan menyambungkannya dengan kehidupan sekarang. Mulailah Jibril pergi siang dan malam, pagi dan sore mengunjungi anak ajaib itu, meskipun ia tidak mengetahui hakikat Jibril. Hal itu disebabkan sebagai manusia biasa, ia tidak siap melihat Jibril, salah satu malaikat, kecuali dengan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab lainnya adalah bahwa anak ajaib itu selalu tidur panjang layaknya penghuni gua. Pada suatu hari ketika umur anak itu telah mencapai 8 tahun, mulailah kedua matanya terbuka, diiringi dengan kesadaran hatinya. Sesudah itu ia tidak lagi banyak tidur. Ia hanya tidur sebentar saja. Sekarang ia seakan-akan mampu berdiri, bergerak, sadar, dan berpikir. Bahkan ia dapat memancing ikan dari air dengan petunjuk bisikan suara yang terdengar jelas oleh telinganya dan dapat memahami maksudnya secara jelas, seperti seruan naluri yang berseru. Lakukanlah begini supaya kamu menjadi begini. Tampaknya itu adalah bisikan dan pemeliharaan Jibril kepada anak itu. Tak pelak lagi, ia bisa menjalani kehidupan primitif yang menyenangkan, seolah-olah Robinson Crusoe dalam petualangannya. Bahkan boleh jadi, pengarang novel Robinson Crusoe memperoleh inspirasi kisahnya itu dari warisan literatur orang Arab dan umat Islam, bahkan dari musuh mereka sekalipun. Atau ia tinggalkan virus kecil di Pulau Emas yang menakjubkan. Mulailah sang anak ajaib berjalan-jalan melancong di sekitar pulau yang didiaminya itu. Meskipun diliputi rasa kagum dan terasing, disertai rasa khawatir dan selalu waspada. Ia mencoba memberanikan diri dan maju terus pantang mundur. Ia berjalan sambil sembunyi-sembunyi dan penuh hati-hati. Pada suatu hari, dalam perjalanannya, ia dikejutkan oleh seekor binatang besar, berbulu sangat tebal, dan mempunyai 2 mata menonjol seperti mata sapi. Tiba-tiba binatang itu berbicara kepadanya dengan bahasa yang dapat dipahaminya secara baik. Binatang itu berkata, "Engkau adalah seorang anak yang diselamatkan oleh Allah dari gempa dahsyat ketika bumi terjungkir yang terjadi di negeri Samirah. Engkau dibawa oleh malaikat agung yakni Jibril. Ia membawamu ke sini dan ia juga yang mengurus makan dan minummu. Oleh karena itu, janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Sebab pada hati setiap anak Adam telah tertanam ketundukan kepada Allah dan keimanan kepadanya selama ia masih di dalam fitrah kesuciannya. Karenanya, engkau sendiri harus menjadi muslim dan mukmin yang yakin dan taat kepada Tuhan pencipta alam ini. Dialah Tuhan yang Maha Esa." Kemudian binatang besar itu memberi isyarat kepadanya agar mengikutinya menuju sebuah panel batu. Di situ tertera dalam bahasa Arab fasih. Ia mengajarinya huruf demi huruf dan ia pun menirukannya. Lalu binatang besar itu memberi isyarat kepadanya untuk mengikutinya lagi menuju berbagai panel batu lainnya. Panel-panel itu bertuliskan kata-kata sebagai berikut. Pertama, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, Allahu wahid la syarikallah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ketiga, engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah kamu mengkhianati janjimu dengan Allah. Keempat, hanya engkau saja di pulau ini. Kelima, makanlah dan nikmatilah makanan dari rezeki Allah ini sesuai dengan kehendakmu. Tidurlah sesukamu. Sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih-tasbih keesaan kepadanya, yakni sholat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang Raja, Allah lah Maha Esa, Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah lah Tuhan yang Maha Besar, Allah lah yang Maha Agung, dan Allah lah yang Maha Raja. Keenam, jadilah engkau anak masa kini, wahai anak kecil, janganlah engkau menjadi anak masa lalu di pulau ini pada zaman apapun. Ketujuh, tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau mengimaninya, maka engkau adalah manusia masa depan yang beriman dan mempunyai keyakinan kepada Allah. Tapi jika engkau mengingkarinya, maka engkau adalah manusia masa depan yang dijanjikan akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, engkau berada di antara 2 nabi yang berserah diri kepada Allah, dan sebenarnya semua nabi berserah diri kepada Allah.
Jika engkau beriman dan yakin kepada apa yang kami imani dan yakini, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi yang terdahulu dan pengganti nabi yang telah wafat. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Selanjutnya anak itu bertanya kepada binatang besar itu. Ia bertanya, "Kalau begitu, siapakah engkau sebenarnya? Dan siapakah yang mengajarimu bisa berbicara dan menjelaskan sehingga engkau layaknya seperti manusia?" Binatang besar itu menjawab, "Aku memang seekor binatang yang diciptakan dan diperintahkan untuk berbuat demikian dan hendak berada di sini bersamamu. Jibril, malaikat terpercaya itu, akan membawamu dari hutan di penghujung dunia nanti. Hanya engkau saja satu-satunya orang yang hidup dari satu keturunan subur yang telah hancur. Aku juga bertugas menjaga dan memeliharamu ketika Jibril tidak ada. Aku diperintahkan untuk berdiam di sini, di pulau ini, bersamamu, sehingga engkau menentukan pilihan hidupmu. Ajalku di sini bersama dengan keluarnya engkau menuju pilihanmu." Binatang itu memberitahukannya bahwa ia diperintahkan untuk berbicara dengannya. Kemudian setelah itu ia diam membisu dan hanya mengeluarkan suara binatang sebagaimana lazimnya. Ia tidak akan berbicara untuk kedua kalinya kecuali jika masa keluarnya anak ajaib dari pulau tersebut di akhir zaman telah mendekat. Adapun pada masa-masa di antara itu, maka itu termasuk keadaan-keadaan yang hanya diketahui oleh Allah. Mungkin saja ketika itu aku berbicara denganmu, jadi sesuatu yang gaib tidak dapat diketahui oleh semua makhluk. Ketahuilah bahwa apa yang dikatakan sekarang ini adalah wasiat-wasiat dari malaikat Jibril yang terpercaya itu. Semua yang penulis Muhammad Isa Daud kemukakan di bawah judul "Ketika Manuskrip Berbicara" adalah ringkasan dari apa yang tertulis pada berbagai manuskrip peninggalan orang-orang terdahulu yang beliau dapatkan di dalam bangunan bawah tanah milik para petani Palestina. Manuskrip-manuskrip itu tertulis dengan huruf Aram lama yang berumur sekitar 4 abad sebelum diutusnya Nabi Musa. Manuskrip-manuskrip itu diwariskan secara turun-temurun oleh anak cucunya. Mereka pun memperbarui tulisannya dengan bahasa Aram hingga masa kenabian Nabi Isa Al-Masih. Kemudian manuskrip-manuskrip itu disembunyikan oleh cicit-cicit dari cucu Azar. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih mengenai apa yang diberitakan Nabi Ibrahim, beliau pun menguatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewahyukan kepada Nabi Isa untuk memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.